Selamat pagi anak-anak ibu kelas 2B. Apa kabar kalian semua anak-anak ibu? Ibu berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, kita kembali lagi belajar ya anak ibu. Hari ini kita belajar di tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, hidup bersih dan sehat. Mari kita ikuti ceritanya. Dayu selalu membiasakan hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat banyak manfaat. Ya, hidup bersih dan sehat itu banyak manfaatnya anak ibu. Lingkungan akan menjadi rapi dan indah. Selain itu, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Nah, sikap Dayu itu pantas untuk kita tiru karena dia membiasakan hidup bersih dan sehat. Bagaimana Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat? Mari kita simak. Nah, ini gambarnya. Di sini Dayu melakukan kebersihan ya. Melakukan kebersihan dalam lingkungan rumah. Kemudian Dayu juga melakukan kebersihan, bersih-bersih dalam lingkungan sekolah, di sekolah. Kemudian Dayu juga dan teman-temannya ya membersihkan tempat bermain mereka. Ya, itu adalah tempat bermain mereka. Kemudian di sini juga ada tampak Dayu sedang melaksanakan kebersihan dalam lingkungan masyarakat. Nah, apa saja kegiatan Dayu dan teman-teman? Apa kegiatan Dayu dan teman-temannya, Nak? Ya, mereka melaksanakan kebersihan. Di mana saja mereka melakukan kegiatan itu? Ya, di lingkungan rumah, kemudian di lingkungan sekolah, di tempat bermain, dan lingkungan masyarakat. Oke. Nah, apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Setujukah kalian dengan kegiatan seperti di gambar ini, Nak? Ya, setuju tentunya ya. Oke. Kemudian apakah kegiatan mereka sudah benar? Ya, sudah dan layak untuk kita tiru. Nah, apakah kalian senang bernyanyi, Nak? Ya, pasti anak kelas 2B semuanya senang bernyanyi kan? Nah, apa itu bernyanyi? Bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada, ya. Bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada. Dalam bernyanyi ada nada yang dinyanyikan panjang, ada yang pendek. Ya, dalam bernyanyi itu ada yang dinyanyikan panjang dan ada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung dengan ketukan. Ketukan. Nah, coba kamu perhatikan panjang pendek nada berikut ini. Nada 1 atau nada do dibunyikan satu ketukan. Kemudian nada 1 ini dan di atasnya ada garis, itu masing-masing nada 1 atau do dibunyikan setengah ketukan. Kalau ada garisnya di atas dibunyikan dengan setengah ketukan. Kemudian ada nada fa dan ada tanda titiknya di depan, ya. Fa. Nada fa dibunyikan 2 ketukan, Nak. Ya. Kemudian ada nada do dan ada titik, kemudian 0 di atasnya garis. Nada 1 atau do dibunyikan 1,5 ketukan. Kalau seperti ini dia dibunyikan 1,5 ketukan. Kemudian angka 0 itu merupakan tanda istirahat, ya. Dan nada titik ya yang ada di depan, nada 0, kemudian ada garis di atas, titiknya di depan, itu angka 0 yang ada garis di atas itu dibunyikan setengah ketukan. Kemudian nada mi ada garisnya di atas dan ada titiknya pada tanda pertama ya di awal. Kemudian dibunyikan selama setengah ketukan. Itu dibunyikan selama setengah ketukan. Nah, inilah dia panjang pendek sebuah nada. Oke, kita lanjut. Rangkaian nada berjalan menurut birama, ya.
Melodi berikut berbirama 2/4 ya. Birama 2/4 berarti setiap birama ada 2 ketukannya. Nah, apakah kalian tahu lagu Membuang Sampah, Nak? Nah, berikut dia lagunya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Nah, anak ibu, perhatikan di sini ada percakapan semut dan lebah. Nah, si lebah bertanya kepada semut, "Apa yang sedang kamu lakukan, semut?" kata si lebah. Kemudian semut menjawab, "Aku sedang membersihkan rumahku." Kemudian bertanya kembali si lebah, "Untuk apa kamu bersihkan?" "Agar rumah bersih dan sehat," jawab semut. "Mengapa rumah perlu bersih dan sehat?" tanya si lebah kembali. "Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit," jawab semut. "Terima kasih semut, aku juga mau hidup bersih dan sehat," kata si lebah sambil terbang. Ya, sama-sama menjaga kebersihan rumah, tanggung jawab kita bersama. Nah, itulah percakapan antara lebah dan semut mengenai kebersihan lingkungan, ya. Nah, untuk tugasmu, ini dia ya, Nak. Halaman 6 di buku tema 4, 1-5. Ayo berlatih. Sudah, Nak? Inilah tugasmu. Baik, kita lanjut. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Ingat ya, Nak, rumah yang bersih itu menyehatkan, ya. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya juga. Rumah Dayu tidak ada sampah yang berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Itulah ciri-ciri rumah yang bersih, ya. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Nah, kalau rumah kita bersih, pasti kita akan tinggal dengan aman dan nyaman, karena selain sehat, kita juga akan nyaman untuk tinggal di rumah itu. Oke. Nah, anak ibu, coba kamu perhatikan alat kebersihan berikut. Ada gambar apa ini, Nak? Iya, ada keset kaki dan serbet, ya. Nah, keset dan serbet berbentuk bangun datar. Sudah dibahas tentang bangun datar dan bangun ruang, karena keset dan serbet ini, anak ibu, ya, berbentuk bangun datar dia, ya.
Ini adalah benda yang berbentuk lingkaran. Lingkaran itu juga bangun datar. Ada uang logam, ya, ada kaset, ada jam dinding, roda, cincin dan sebagainya, ya. Nah, di sini juga ada permukaan gelas. Itu berbentuk lingkaran. Permukaan botol, permukaannya, ya, Nak. Ya, itulah yang benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian benda yang berbentuk persegi. Nah, ini dia benda yang berbentuk persegi dan benda yang berbentuk persegi panjang. Buku tulis, papan tulis, jendela, pintu juga termasuk, ya. Nah, benda yang berbentuk segitiga. Inilah dia contohnya. Oke. Nah, bangun-bangun datar tertentu mempunyai ruas-ruas garis, ya. Bangun-bangun datar tertentu mempunyai ruas-ruas garis. Seperti keset ini, Nak, memiliki ruas-ruas garis. Ini dia ruas garisnya. Yang di garis merah ini. Ini adalah ruas garis, ya. Ruas garis keset ini ada 4, sebanyak 4. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4. Inilah ruas garisnya yang dibuat tanda merah ini. Oke, ruas garis atau sisi bangun datar. Nah, contohnya, ya, jumlah ruas garisnya ada 3. Yuk kita hitung 1, 2, 3. Ya, jumlah ruas garisnya ada 3. Kemudian bangun datar segitiga sama kaki. Ya, jumlah ruas garisnya ada 3 juga. Coba kita hitung 1, 2, 3, ya. Oke. Kemudian di sini ada segitiga siku-siku. Ya, jumlah ruas garisnya 3 atau sisinya ada sebanyak 3. Kemudian segitiga sembarang. Ya, jumlah ruas garisnya atau sisinya ada 3 juga. Nah, kemudian belah ketupat. Bangun ruang belah ketupat. Jumlah ruas garisnya ada 4. Yuk kita hitung 1, 2, 3, 4. Pas 4, ya, Nak. Kemudian bangun datar layang-layang. Jumlah ruas garisnya ada 4. Oke, yang berikut persegi. Jumlah ruas garisnya ada 4. Kemudian persegi panjang juga. Jumlah ruas garisnya ada 4. Oke, jajar genjang. Ini dia. Bangun datar jajar genjang. Jumlah ruas garisnya sebanyak 4. Kemudian trapesium. Jumlah ruas garisnya ada 4. Kemudian segi 5. Ini dia segi 5, ya. Bentuk bangun datar segi 5. Jumlah ruas garisnya adalah 5. Kemudian segi 6. Ya. Jumlah ruas garisnya ada 6 sisinya, Nah. Yuk kita hitung, yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, ada sebanyak 6. Oke, kemudian bangun datar lingkaran, ya, jumlah ruas garisnya adalah 1. Inilah dia. Nah, ini dia 1. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih.